Ya, Shalom Soteria. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam acara HDM dan pengurapan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan Rabu-Rabu yang lalu. Tema dari khotbah saya ini berseri, saudara. Ya, temanya adalah firman-Nya pasti berhasil. Ini seri ketiga. Ya, firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan Tuhan baik lewat Alkitab maupun langsung, kalau dari Tuhan pasti berhasil. Pasti ada buktinya terjadi, saudara-saudara. Ya, ini seri ketiga. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara, yang ketiga ini mari kita baca bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang memang Tuhan pakai ya untuk menyampaikan firman-Nya, disampaikan kepada umat-Nya. Kita baca, saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 10b ya. Kitab Yesaya pasal 21 ayat 10b, demikian saudara-saudara. Ya, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Diberitahukan, saudara. Ya, Tuhan memberitahu. Bagaimana? Lewat apa? Banyak, saudara. Dan ini akan berseri terus. Ya, lewat pada Rabu ini saya menyampaikan, kita baca, saudara. Ya, lewat apa, saudara? 1 Timotius 18. Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 demikian, saudara. Kalau saudara membaca ya ayat 18 sampai 20 ya. Timotius 1 ayat 18 sampai, tapi saya membaca ayat 18 saja. Tugas ini ya kuberikan kepadamu, Timotius anakku, ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ada nubuat, saudara. Ya, Tuhan menyampaikan firman-Nya, memberitahukan firman-Nya lewat nubuat, dinubuatkan. Dan Timotius ini sudah dinubuatkan, saudara, mengenai pelayanannya. Ya, ditegaskan oleh Rasul Paulus ya bahwa Timotius ada nubuatan ya, dinubuatkan ya dalam pelayanan ini. Demikian, saudara. Bukan pada zaman-zaman itu banyak sekali kalau kita bicara tentang nubuatan yang dari Tuhan. Ya, nubuatan betul-betul dari Tuhan pasti terjadi, saudara-saudara. Ya, nubuatkan hari ini ada apa yang akan disampaikan Tuhan kepada orang-orang tertentu atau kepada umatnya. Ya, itu pasti terjadi, saudara-saudara. Nubuatan ini bukan nubuat, saudara, bukan rekayasa dari seseorang yang ingin dipublikasikan dan lain sebagainya seperti itu, enggak, tapi betul-betul dari Tuhan untuk Timotius. Itu jelas, saudara, ini Alkitab dan itu terjadi. Bagaimana, saudara-saudara? Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa saya pun juga hasil dari nubuatan, saudara-saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, saya dinubuatkan, saudara. Ya, pada saat saya melayani, ya, sebagai awam, saudara-saudara, bukan full time, tapi saya dinubuatkan oleh 5 orang. Ya, 3 adalah pendeta. Ya, yang 2 profesi, ada dokter, ada pengusaha. Yang ingin saya mau sampaikan adalah yang dari pengusaha ini, saudara. Saya menyampaikan ini benar-benar, saudara. Ya, saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ya,
Pada awal-awal saya tidak begitu percaya, saudara-saudara. Tapi setelah ada pengalaman-pengalaman dan terjadi apa yang dikatakan oleh pengusaha itu, ya, kalau saya melihat 3 hamba Tuhan ini jelas dia memang ada pelayanan, ya, ada iman, firman Tuhan. Demikian juga yang satu dokter ini juga sama. Tapi yang pengusaha ini apa biasa, saudara. Ya, dia tidak percaya yang aneh-aneh. Ya, dia tidak percaya. Dia sebagai jemaat biasa. Ini terjadi seperti ini, saudara. Bapak ini inisialnya adalah Bapak H. Usianya pada waktu itu sama. Peristiwa ini ketika saya masih berusia 40 tahunan, saudara-saudara. Saya masih memberitakan Injil. Ya. Dan pada saat itu saya kena sakit, saudara-saudara. Vertigo. Cukup berat sampai saya diopnam di sebuah rumah sakit. Ya, tumpah-tumpah, maaf, saya permisi kata saudara. Saya tidak tahan, saudara. Ya, saya masuk opnam di rumah sakit 10 hari, saudara-saudara. Dan pada saat itu saya ada dalam ruangan, ada 2, saudara. Saya dengan seseorang, ya, lagi. Ruangannya pada waktu itu cukup besar. Isi 2 orang, saya dengan seseorang ini yang sakit juga. Nah, pada saat itu, saudara, terus terang kondisi saya lemah sekali. Bahkan saya merasa sudah kepingin mati, saudara-saudara. Lemah sekali, saudara. Vertigo, tumpah-tumpah, saya diinfus. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana bisa. Itu usia saya pada waktu itu masih 40-an. Dan saat diopnam itu, pada waktu visit, saudara, ada 1 orang, ya tadi ini, saudara, saya sebut pengusaha ini, dia visit sebelah saya, familinya ternyata, saudara. Saya tidak kenal pengusaha ini sebelumnya, sama sekali, dan dia juga rupanya dari gereja lain, bukan sama dengan saya gerejanya, saudara, berbeda, gereja yang lain, dan dia terus terang orang yang awam, ya, dan dia berdoa untuk familinya itu. Setelah itu dia mendatangi saya. Ya, saya sudah tidak berdaya. Dia mau mendoakan saya sudah pasrah, saudara. Karena saya baca doa sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma bisa geleng, bisa mengangguk, begitu aja, saudara. Dan saya silakan dia berdoa. Dan tentu saudara tahu, dalam posisi lemah saya tidak berdaya apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa. Kecuali kelemahan itu, saudara. Penderitaan yang saya alami dengan sakit vertigo yang cukup berat pada waktu itu. Dan dia menumpangkan tangannya di perut saya. Dan dia berdoa. Saya tidak tahu, saudara. Dalam situasi seperti itu saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Berapa lama dia berdoa. Saya juga sudah tidak ingat. Ya. Dan ternyata ada sesuatu yang terjadi atas pengusaha ini dan untuk saya ke depan, saudara-saudara. Ya, selesai. Ya, saya sudah baik, sembuh. Dan saya ada bertemu dengan pengusaha ini, saudara. Saudara tahu, 8 tahun kemudian saya ketemu dengan pengusaha ini di dalam, pada waktu itu ada perayaan Natal, ya, di salah satu tempat, ya, dia datang, dia ingat saya. Saudara tahu, dia langsung menemui saya. Saya pada waktu itu sebagai tamu undangan saja ikut perayaan Natal itu, saudara. Dia menyalami saya dan dia pegang erat saya. Pak Henoh, dia seperti itu. Masih ingat saya enggak? Saya ya, mana bisa. Saya dulu yang begini. Oh, akhirnya saya juga ingat, saudara. Pak Henoh, luar biasa. Loh, saya terkejut, saudara. Ini mau saya sampaikan apa adanya. Ini pengalaman, saudara-saudara. Ya, saya sampaikan. Pada waktu saya mendoakan Bapak, saya belum pernah seperti itu. Tangan yang saya tumpangkan di perut Bapak, tidak bisa saya tarik. Sepertinya tangan saya ini disedot dalam tubuh Bapak, dan saya merasakan ada getaran yang luar biasa
Dan belum pernah terjadi. Saya tidak percaya itu, Pak. Dia bicara seperti itu dengan saya tidak percaya yang seperti itu. Begitu luar biasa, saudara-saudara. Sehingga agak lama dia bisa narik dan dia tergetar sekali, saudara. Seperti kena strom listrik. Luar biasa. Dan dia mengatakan, Bapak akan dipakai Tuhan. Bapak akan dipakai Tuhan. Dia mengatakan luar biasa, Bapak akan pergi. Saya hanya mesem-mesem saja, saudara ya. Saya nggak mengerti, karena saya tidak merasa apa-apa. Puji Tuhan, saudara. Dan itu selesai, sudah berlalu, saudara. Dan terbuktilah nubuatan itu. Saya menjadi hamba Tuhan full time. Dan saya melayani pelayanan HDM ini, saudara. Dan saya melayani pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Nah, ini saudara-saudara, ada pengalaman seperti ini. Mari saudara, saya juga akan berdoa untuk saudara. Saya ingin alirkan kuasa Roh Kudus. Ya, kalau saya ngomong, ada energi. Ya, energinya dia. Roh Allah itulah, diam di dalamku ini. Aku alirkan kepada saudara. Mari saudara, bawa minyak, siapkan minyak ini. Saudara yang sakit, atau saudara kebutuhan apa saja, saya mau berdoa, firman-Nya pasti berhasil. Mari saudara, kita berdoa. Untuk saudara-saudara yang bawa minyak, kita doakan. Yang belum didoakan, Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini Tuhan. Demikian juga minyak di bawah umat-Mu sekarang ini, di mana saja, di rumah sakit atau di rumah. Kuduskanlah minyak itu Tuhan, supaya kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Kuasa-Mu akan bekerja atas mereka Tuhan. Mari saudara-saudara, kita pakai. Ini saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo diurapkan. Diurapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan saudara, jangan dioles, diurapkan. Saudara di rumah, di mana yang sakit, urapkan. Sekarang Tuhan, dari tempat ini aku mau alirkan kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus. Lewat minyak Tuhan, kuasa bekerja Tuhan sesuai perintah-Mu ini. Yang sakit apa saja sakitnya itu, sekarang ini saya perintahkan segala sakitnya itu keluar dari dalam tubuhnya, pergi, lepas. Apa saja penyakitnya itu, mau virus, mau bakteri, mau kuman, mau apa saja, Roh Kudus bekerja atasmu, disembuhkan engkau, dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Engkau diberkati hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu ada terobosan yang luar biasa, diberkati. Kuasa Tuhan bekerja atasmu. Terima, terima, berembuslah Roh Kudus, berembuslah atas mereka dan jamah mereka, jamah. Pulihkan hidupnya, pulihkan kesehatannya, pulihkan ekonominya, pulihkan rumah tangganya, pulihkan Tuhan jiwa, roh, dan tubuhnya. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya. Soteria, soteria. Mari nyanyikan. Ku nyanyi. Haleluya. Sampai berjumpa kembali Rebo yang akan datang, saudara. Amin.